Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta Dolan ID Surabaya, diskusi online mingguan yang diselenggarakan oleh ID Cabang Surabaya setiap hari Senin pada pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Pada episode Dolan ID Surabaya sore hari ini tidak terasa sudah memasuki seri ke-98 pada hari ini, hari Senin tanggal 2 Desember tahun 2024. Adapun topik yang akan dibahas pada seri 98 Dolan ID Surabaya sore ini adalah diabetes gestasional dengan moderator Dr. Pandu Habibi, SPOG, MKet Clean. Beliau adalah staf divisi obstetri dan ginekologi sosial, Departemen KSM Obstetri dan Ginekologi FK UNER RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Dan pada sore hari ini kita kedatangan dua narasumber kita dari POGI. Yang pertama adalah Dr. Hermanto Triyuwono, SPOG, subspesialis konsultan feto maternal. Beliau adalah staf Departemen KSM Obstetri Ginekologi FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan narasumber kita yang kedua dari POGI yaitu Dr. Kanisyah Ersa Gumilar, SPOG. Beliau juga adalah staf Departemen KSM Obstetri Ginekologi FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Baiklah para peserta webinar Dolan ID Surabaya, pastinya sudah tidak sabar ingin segera mengikuti acara webinar Dolan ID seri ke-98 ini. Untuk selanjutnya, acara webinar akan saya serahkan kepada Dr. Pandu selaku moderator pada sore hari ini. Mungkin saya sapa dulu ya. Selamat sore, Dr. Pandu. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Linda. Waalaikumsalam. Apa kabar, Dok? Baik dok, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Iya dok, mungkin setelah ini monggo silahkan bisa dipimpin ya dok untuk acara webinar Dolan ID pada sore hari ini dengan topik diabetes gestasional. Saya persilahkan Dokter Pandu, terima kasih. Baik, terima kasih rekan saya, sejawat saya di apa ya, webinar Dr. Linda Astari atas pembukaannya. Saya sapa kembali kedua narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dr. Hermanto, Dr. Herza. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat, sehat ya dok, Dr. Hermanto, Dr. Herza. Alhamdulillah. Suara Ya, saya kedengaran ya? Sudah sehat. suara Dr. Hermanto kedengaran. Dr. Herza masih di Taiwan dok. Masih dokter. Oh iya. Alhamdulillah. Jam berapa berarti di sana sekarang, Dokter Erza? Sama seperti Bali Sama dokter. persis ya, sama dengan WIB ya. Ya. Wita, Wita, WIT, Wita. WITA. Dengan Oh, Bali. Wita satu. Hmm. Ya, ya. Terima kasih Dokter Erza sudah menyempatkan jauh-jauh dari Taiwan untuk bergabung bersama kami di Dolan. Alhamdulillah Dolan sudah tidak terasa hampir menyentuh angka 100 ini Dokter Linda ya, sudah ke 98. Iya dok, Terima nggak kasih. terasa. Iya, terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk para peserta Dolan ini yang sangat setia. Jadi tanpa peserta kita tidak bisa sampai ke hampir 100 ini Dokter Linda ya. Jadi tanpa peserta Iya, kita. Baik, terima kasih. Saya lanjut saja. Topik hari ini adalah mengenai diabetes gestasional. Seperti kita tahu bahwa tema mengenai diabetes ini sangat-sangat mengemuka sekarang ini karena mungkin communicable disease dulu ya, zaman dulu communicable disease atau penyakit infeksi itu lebih banyak porsinya. Nah sekarang ini lebih banyak kan non communicable disease. Salah satunya adalah diabetes, penyakit jantung pembuluh darah. Nah diabetes ini salah satu penyakit metabolik yang punya efek pada ibu hamil, janin yang dikandung sampai dengan nanti offspringnya. Maksudnya nanti setelah bayinya lahir, jangka panjang ini akan berpengaruh juga, nanti akan disampaikan oleh para pakar-pakar kita sore hari ini, Dr. Hermanto dan Dr. Erza. Baik, Dr. Erza, Dr. Hermanto, supaya tidak berpanjang lebar lagi, silakan mungkin ada yang perlu disampaikan kepada para audiens sebelum kita mulai diskusinya. Silakan mungkin Dr. Hermanto dulu ya dok ya. Ya, siap. Tolong ada PPT saya terlalu banyak. Mohon maaf. Ya nanti anu Ya, aja yang dok ya. penting-penting aja. Penting ya dok. Ya, Ya, silakan bisa di-share. ya, Di-share. udah keluar ya. Ya, jadi mohon Silakan. izin. Ini diabetes mellitus kehamilan, kemudian 2012 sudah kita terbitkan ini ya, sedang dalam
revisi sekarang, tapi tidak berubah banyak. Oke, lanjut berikutnya. Tentunya kita menjawab 6 pertanyaan. Kehamilan dengan medical disorders itu selalu pengaruh ini, kemudian aborsi, kemudian obat-obatannya bagaimana, boleh hamil lagi, dan pengaruh jangka panjang. Yang baru ini ya, pengaruh jangka panjang. Ya, berikutnya dok. Ya, jadi tanggal 14 kemarin kita merayakan ya World Diabetes Day ya. Yang gestational diabetes tidak ada memang harinya, tapi diabetes tanggal 14 November ya. Saya fokus nanti ya berikutnya ke gestational diabetes ya. Klasifikasi ini ada 2024 ini 10 tahun terakhir itu berubah jadi tiga atau empat. Jadi gestational diabetes ini tidak bisa masuk satu atau dua atau ada lain-lain, tidak bisa. Ya, karena dia apa? Ini satu-satunya diabetes yang bisa hilang ya. Ya, berikutnya, yuk lanjut. Ya, definisinya dari berbagai tingkat gangguan toleransi yang di muncul pertama kali atau didetek pertama kali saat saat hamil ini. Jadi eh, Williams Obstetrics sama dengan American College ya mendefinisikan. Jadi tidak ada tipe yang lain. Kalau gestasional ya murni gestasional. Kalau di Vigo agak beda ya. Ada gestasional yang real sama enggak. Kalau ini yang dimaksud adalah yang real di Vigo ya. Batasannya begitu, definisinya ini. Kemudian untuk gestasional ada A1 dan A2 yang tanpa obat dan dengan obat. Ya, berikutnya. Nah, ini mengingatkan lagi aja bahwa sebetulnya hamil itu diabetogenic stage ya. Apa itu cenderung diabetes? Kenapa? Karena dia insulin resistant, kemudian facilitated anabolism dan accelerated starvation ya. Berikutnya lagi, nah sekarang cenderung meningkat karena apa? Diabetes ya, diabetes induced by obesity. Karena obesnya naik, diabetesnya meningkat ya. Berikutnya, paper kami ini penelitian dengan Dokter Esmond, jadi kita menemukan bahwa ada sinergistik pada wanita yang diabetes dan obes yang tidak ada wanita hamil dengan obes tanpa diabetes. Itu aja sudah terjadi peningkatan insulin resistennya. Terlihat dari HOMA IR-nya sangat banyak ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang gestational diabetes kita ambil terutama dari William Downward ya up to date 2024. Sama, lanjut aja. Mungkin yang penting yang akan saya sampaikan adalah kenapa ini harus dilakukan screening karena dia tanpa gejala ya. Tapi ada dampak gitu. Tanpa gejala dengan dampak. Nah, kita ikut yang American College ya. American College ini pakai two steps method. Kenapa two steps ini mengakomodasi wanita? Kalau WHO dan Vigo laki-laki dan perempuan sama. Jadi hanya one step. Jadi kita masih bertahan di Amerika Utara, Jepang, Korea, dan Surabaya yang pakai ini. Pakai two steps. Ya, berikutnya. Ya, jadi kriterianya kita pakai Carpenter dan Kosten, bukan NDDG. Itu 135. Kemudian kalau full OGTT, OGTT-nya 100 ya, bukan 75. Kemudian di puasa 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Ini targetnya 3 jamnya 140. Ya, dua terlampaui terdiagnosis sebagai gestational diabetes. Ya, berikutnya. Nah, ini perbedaan antara berbagai organisasi, tidak masalah. Ya, lanjut. Nah, ini kenapanya, enggak usah ya, mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Ya, lanjut. Lanjut aja ini 23.000 yang kita pakai yang paling tinggi di dunia ini. Nah, kalau HEPO itu hanya 13.000 ya kalah. Ini 23.000 kasusnya. Ya, berikutnya. Ya, konsekuensi segera adalah makrosomi, hipoglikemi, RDS. RDS ini dipertanyakan sekarang ya, dan jaundice ya. Makrosominya yang kita takutkan. Ya, kemudian ada long term consequences. Lanjut aja dok. Terus patofisiologinya enggak usah ya. Long term aja, long term lanjut, lanjut. Ya, lifelong consequence ini pada ibu dan bayinya. Ternyata gestational diabetes itu masuk adverse pregnancy outcome. Jadi adverse pregnancy outcome itu menyebabkan ibu-ibu yang terkena ini eh, terjadi peningkatan risiko maternal future cardiovascular disease 10 tahun lagi ya. Jadi dulu
ibu-ibu itu terlindung dari cardiovascular disease akibat eh, adanya hormon-hormon progesteron dan estrogen dan lain-lain. Ternyata sekarang dengan adanya ini preeklamsi, preterm dan gestasional diabetes itu menurun usianya kenaknya. Dulu setelah menopause, sekarang enggak ya. Oke, jadi mungkin itu sudah cukup dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Hermanto. Cukup banyak informasi tadi yang relatif baru ya, Dr. Hermanto tahun 2024. Sebelum ke Dr. Hanisha Erza, saya ingatkan kembali kepada para peserta apabila ada pertanyaan yang hendak ditunjukkan kepada kedua narasumber kita, silakan menuliskan di kolom Q&A ataupun bisa juga raise hand. Dan mungkin Dr. Erza, apakah ada tambahan lagi dari Dr. Erza mengenai diabetes gestasional, Dok? Saya tidak ada dokter pandu, tapi kalau boleh diberikan kesempatan, mungkin saya menyambungkan dengan pragestasional dan konseling prakonsepsi ya. Silakan, Dok. Oke, saya share PowerPoint saya sebentar. Oke, ya. Jadi mungkin juga sekaligus apa nih tadi membetulkan sedikit saja. Jadi saya tidak mewakili Sutomo. Khawatir nanti kalau ada yang salah kasihan Rumah Sakit Sutomo. Saya dari Rumah Sakit Universitas Erlangga. Demikian juga Dr. Hermanto. Mungkin Ya, tadi ada sedikit ya, mistake. Ya. flyernya ya, Dok ya. Nanti kita Iya, lah ya. Saya juga bingung. Kasihan Sutomo nanti kalau saya wakili gitu. Oke, ini mungkin saya menyambung saja. Tadi Dr. Hermanto sudah menyampaikan mengenai diabetes gestasional. Jadi saya melengkapi di sisi pragestasional dan konseling prakonsepsi. Jadi saya mulai dari sini saja. Saya kutip dari ini kan sekarang kan ya milenial sekali ya, Tirto ID gitu ya, setahun yang lalu. Jadi kita ini sedang menghadapi adanya persentase diabetes mellitus yang tinggi pada anak. Kenapa saya harus nyampaikan ini? Karena anak-anak ini akan tumbuh dan nanti akan jadi apa namanya masuk kepada usia reproduktif ya. Dan itu tentunya pasti ada wanita yang hamil. Sehingga di kemudian hari ya tentunya kasus diabetes mellitus pragestasional itu pasti juga akan meningkat. Dan kita bisa lihat di sini yang usia 10-14 tahun ini artinya dalam kurun waktu 10 tahun lagi mereka akan ke klinik apa akan dilayani oleh SPOI tentunya sebagai orang yang dengan diabetes kemudian mengalami kehamilan dan itu tidak lama lagi begitu ya. Kemudian data ini diperkuat juga di tahun 2024. Jadi saya kutip juga ini dari Kompas. Kebetulan ada salah satu dosen dari kalau tidak salah Sumatera Barat begitu ya. Dia menyampaikan mengenai tulisannya sangat bagus sekali yaitu mengenai generasi muda yang mendatang di Indonesia tentang diabetes mellitus. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwasanya ada peningkatan prevalensi diabetes mellitus ya. Itu menjadi 11,7% di tahun 2023 dan ini mungkin nanti akan menjadi setara dengan 28 juta orang pada 2045 alias 20 tahun lagi, 2 dekade lagi. Dan uniknya adalah ini banyak terjadi di Jakarta dan Surabaya. Ini kota-kota besar seperti kita bisa lihat juga bahwasanya persentasenya itu ternyata adalah 59,3% adalah perempuan, di mana ini adalah ya salah satu ini adalah potensi populasi kita lain. Di tempat saya hilang ya suaranya. Oh iya, berarti Dokter Erza ya, Dok ya? Saya takut saya yang sinyalnya jelek, saya mau konfirmasi. Iya, Dokter Erza terlempar. sinyalnya masih mencoba connect kembali. Dokter Hermanto bisa jelas mendengar saya, Dok? Jelas, jelas sekali. Oh, iya, berarti Dokter Erza. Mungkin sambil kita menunggu Dokter Erza untuk bergabung kembali, Dok. Iya, Sebentar. Kita coba kasih waktu kurang lebih 1 menit ya, Dok. iya. Kalau misalnya belum bisa join lagi, mungkin kita mulai bisa start diskusinya.
Jadi tadi Dokter Hermanto sudah menyampaikan apa itu diabetes gestasional, kemudian bagaimana cara mendeteksinya, termasuk peningkatan kejadiannya ya dok ya. Iya, Dalam meningkat. terus saya juga baru tahu ada istilah diabesity itu ya dok ya. Diabetes Diabetes. hubungannya dengan obesity atau obesitas. Kemudian bagaimana juga bahwa diabetes itu bisa selama kehamilan bisa mempengaruhi sampai dengan bayi itu 10 tahun ke depan. Oh Dan iya. apakah ada hubungannya dengan data yang tadi disampaikan oleh Dr. Erza bahwa incidence atau kejadiannya diabetes tipe 1 pada anak umur 10 tahun itu meningkat sampai dengan 70% begitu ya kalau nggak salah tadi datanya Dr. Erza kalau saya nggak salah baca. Hmm. Nah, selamat sore Dr. Erza. Ya, mohon maaf mungkin tadi diserang sama Ya, Cina, jadinya sinyalnya hilang gitu. boleh dilanjutin Mohon kembali dok. maaf. Ya dok, Ya, boleh. mungkin tadi ada Menarik sedikit soalnya ketegangan. membuka Ya, mata. saya mungkin mungkin boleh saya sedikit saya tambahkan sedikit ya Dokter Pandu ya. Boleh, Mohon boleh, maaf boleh. tadi atas Silakan. sebentar. Sebelum Mohon maaf ada tadi. tanya Eh, dulu. ya. Oke, jadi artinya dari sini kita bisa bisa lihat bahwasanya memang kita berada dalam era keemasan yaitu usia yang produktif. Dan ini kita bisa melihat trennya di sana di tahun 2030 atau 2040 itu life ekspektansi kita akan meningkat ya, tentunya dengan pengurangan sedikit di area yang usia produktif. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya potensi terjadinya DM gestasional itu semakin semakin besar dan semakin banyak dan tentunya ya kita harus apa namanya waspada ya dalam hal ini ya karena kita nggak ingin bahwasanya di tahun 2040 ini justru nanti akan berubah gambaran bonus demografi seperti ini. Dan ini menariknya kalau saya coba lihat di IDF, ini bukan Israel ya, IDF ini International Diabetes Federation, kita bisa lihat memang ada tren kenaikan angka diabetes pada segmen usia produktif, terutama di kawasan Asia Pasifik dengan Indonesia di sini masuk 27%. Bahkan lebih detail lagi, data tahun 2021 itu dinyatakan bahwasanya ada kenaikan 10% pada populasi Indonesia, di mana kita punya populasi itu ada 100, hampir 180 juta ya tahun 2021 yang dewasa dan itu sayangnya sampai saat ini belum ada data yang mengatakan berapa sih sebenarnya wanita usia subur yang mengalami diabetes pragestasional. Karena dalam hal ini saya meyakini adanya pola konsumsi yang semakin hari semakin keliru, demikian juga gaya hidup instan dan kurangnya exercise itu akan meningkatkan angka diabetes pada kecenderungan pada usia yang lebih muda. Sehingga dalam hal ini, kalau saya lihat lagi, saya browsing lagi di UNICEF, ini data tahun 2021, tapi dia mengambil di Riskesdasnya tahun 2018, ternyata kita mendapati 1 dari 5 anak usia 5-12 tahun, dan 1 dari remaja usia 13-18 tahun itu mengalami obesitas, mengalami overweight. Dan ini adalah potensi di mana terjadinya diabetes pragestasional di masa mendatang. Ya, tentunya sekali lagi ini adalah suatu informasi yang harus kita kita sikapi dan ya tentunya di kemudian hari kita waspadai. Oleh karena itu, saya mengusulkan untuk kita memang harus menggiatkan konseling prahamil di sini, ya, konseling prakonsepsi. Tujuan utamanya adalah nomor satu, supaya regulasi gula agar optimal sebelum hamil, meningkatkan kesadaran pasien, dan kemudian merencanakan kehamilan yang lebih baik. Dan ini sekaligus juga kita memberikan edukasi bagaimana sih sebenarnya risiko diabetes pragestasional itu, karena komplikasinya cukup cukup banyak dan cukup ini ya, kan kedua sisi ya, baik ibu dan bayi. Demikian juga perubahan gaya hidup mulai sekarang, karena sekali lagi ini tentunya ancaman untuk generasi di masa mendatang. Secara teknisnya mungkin ya kontrol gula ya. Jadi artinya saat ini kalau bisa sebelum hamil dicek dulu HbA1c-nya. Kalau bisa ya kurang dari 6 sebelum konsepsi, karena itu jelas lebih dari 6 tentunya akan meningkatkan risiko diabetes. Kemudian karena kita berbicara mengenai diabetes, itu kita bicara mengenai komplikasi vaskular, baik itu mikro maupun makroangiopati. Dalam hal ini kurang-kurangnya ada 3 hal yang bisa kita lihat, yaitu retinopati, nefropati, dan polineuropati. Dan yang paling penting adalah jika memang sudah diabetes, ketika dia hamil tentu harus ada switch terapi. Ya, kita tukar ke insulin ya, karena memang ada sebagian obat-obatan diabetes yang tidak disarankan digunakan pada saat kehamilan. Dan sekali lagi, ini semua adalah perencanaan kehamilan yang baik, karena dengan artinya dengan kita
melakukan konseling pra-konsepsional, ya kita berusaha untuk menurunkan potensi komplikasi dan juga menurunkan resiko ibu pada populasi diabetes. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Erza dan Dr. Hermanto. Beliau berdua sudah menyampaikan bagaimana urgensinya ya dok ya, bagaimana masalah ini di depan mata. Kita sebenarnya Indonesia ini sudah punya bonus demografi yang baik dengan angka harapan hidup yang meningkat. Tapi kalau kita tidak bergerak secara optimal atau secara baik, kita bisa mendapatkan tahun 2045 harusnya Indonesia emas menjadi Indonesia banyak Emas, diabetes. Indonesia emas lebih cemas. cemas dokter ya. Nggak jadi emas, jadinya cemas. Iya, jadinya Jadi cemas. kalau ngomongin diabetes ini ya dok ya, apa namanya, kita ngomongin multi generasi, mungkin nggak hanya sekedar intervensinya di generasi ini aja. Jadi kalau saya lihat itu stunting, termasuk penyakit-penyakit metabolik itu negara-negara maju itu memang kayak Korea atau apa itu, ya investasinya nggak cukup satu generasi, mungkin 2-3 generasi baru kelihatan hasilnya nanti. Jadi jangka panjang, termasuk bagaimana menyiapkan kehamilan dengan baik. Nah, pertanyaan saya tadi mungkin ke Dr. Erza dulu sambil kita menunggu. Kalau ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan disampaikan di kolom Q&A. Mungkin saya tanya dulu ke Dr. Erza tadi menyampaikan itu kejadiannya meningkat diabetes mellitus tipe 1 ya dok ya, bukan tipe 2 ya dok ya, yang pada anak-anak itu kalau nggak salah. Ya, jadi kalau dari data IDAI menyatakan yang IDDM ya, jadi insulin dependent. Tapi masalahnya adalah kita nggak punya data loh yang menggambarkan yang tipe 2 dokter Pandu. Karena kalau kita melihat apalagi sejak pandemi ya, pandemi ini kan membuat orang menjadi less exercise, kemudian instant food ya, terus kemudian high kalori kan. Itu yang sebenarnya kita sekarang harus waspadai. Apalagi tren diabetes ini justru mengalami peningkatan di usia-usia yang lebih muda. Dulu kita akan jarang ya mendapati usia 40 tahun diabetes. Sekarang mungkin akan lebih banyak lagi. Dan ini juga apa namanya? Juga berbanding lurus dengan angka apa namanya gagal ginjal pada, kalau saya lihat dari datanya per Kenny gitu ya. Jadi gagal ginjal pada usia muda yang terkait dengan nefropati, dan nefropati itu memang kebanyakan adalah diabetes. Itu mungkin dokter Pandu. Ya, baik dok. Jadi sekunder ya nefropatinya karena diabetesnya. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari kolom Q&A dari Anonymous Attendee. Mungkin ke Dr. Hermanto ya dok. Selamat sore dokter, izin bertanya jika ada kasus pasien kehamilan kemudian dinyatakan positif diabetes gestasional, terapi farmakologis apa yang sesuai dan aman. Jadi pertanyaan pertama Dr. Hermanto, bagaimana kita menyebut ini suatu diabetes gestasional atau pragestasional? Mungkin bisa diulang kembali supaya audiens lebih dapat konsepnya. Kemudian terapi farmakologis apa yang sesuai dan aman. Tadi sempat Dr. Erza menyinggung tentang insulin. Apakah insulin itu pilihan nomor 1 atau bagaimana dok untuk diabetes gestasional? Silakan Dr. Hermanto. Terima kasih. Jadi kita ini kan tanpa gejala kalau gestasional diabetes ya, enggak tahu-tahu kena. Jadi harus di screening. Screeningnya bisa ada beberapa cara, one step atau two steps. Kapan dilakukan itu? 24-28 minggu. Kenapa? Kalau kurang dari 24 minggu jarang yang positif kecuali pada obes ya. Kalau lebih dari 28 minggu kita sudah terlambat karena fetal Langerhans janin juga sudah terangsang untuk memproduksi hiperinsulin. Sehingga 24-28 itu dianggap periode yang paling baik untuk mendetek sebelum terjadi komplikasi. Caranya two steps, yang one step itu pakai WHO menyamakan laki-laki dengan wanita hamil ya. Kalau yang two steps itu memang American College menyarankan itu ya. ECOG ya, ECOG. Caranya bagaimana? 24-28 minggu diberi 50 gram namanya oral glucose challenge test. Kemudian 1 jam kemudian langsung diperiksa. Kalau kita pakai batasan beberapa center beda-beda, yang 130, 135 sama 140. Semakin tinggi semakin lebih akurat tapi bisa lolos. Makanya kita ambil tengah-tengahnya, di Surabaya ambil 135. Kemudian kalau di atas 135 kita melakukan full OGTT, oral glucose tolerance test dengan 100 gram ya. Kenapa sih enggak pakai gula acak? Enggak bisa gula acak. Karena kita ingin tahu seberapa kuat masih bertahan
Langerhans dari ibu, makanya harus diberi beban. Kenapa sih kita tidak pakai HbA1c? Sangat bagus HbA1c, tetapi mahal ya. Nggak masuk. Saya tidak yakin masuk BPJS itu ya. Kalau untuk screening ya. Kalau untuk pengobatan mungkin ya. Nah, kapan dikatakan sebagai diabetes gestasional? Kalau 2 angka terlampaui dari OGTT-nya. Nah, setelah itu kita lakukan terapi. Terapinya selalu kombinasi antara diet dan olahraga. Kita dalam 2 minggu itu kalau gagal baru masuk ke pengobatan. Ada yang langsung begini, pada kasus yang sangat tinggi, ya, sangat tinggi, misalnya di atas 200, itu kita langsung ngamarkan dulu MRS. MRS untuk apa? Hanya untuk edukasi. Ya. Diabetes mellitus itu terapinya tidak cuma olahraga, diet, dan medikamen, tapi jangan lupa KIE ya. Orang diabetes sering lucu ya, kalau malam itu dia kan dibagi nanti dietnya meals dan between meals. Dia pikir ini gak cukup. Malam-malam tuh buka kulkas gitu langsung diam-diam ngambil ya. Hati-hati pada diabetes. Jadi harus ketat. Ada meals dan untuk meals dan between meals. Kalau di Surabaya pakai diet B1 untuk gestational diabetes dengan komposisi yang sedikit berbeda dengan diet KV untuk pragestational diabetes. Nah, kita pakai itu. Kalau ada center yang tidak pakai, tapi kita pakai ya. Kemudian apabila gagal baru kita pakai insulin. Kenapa tidak pakai tidak pakai OAD? Meskipun untuk metformin masih kontroversi, tapi OAD yang lain nggak dianjurkan karena dia melewati plasenta ya. Kalau insulin itu berat molekulnya 5808 nggak bisa lewat ya. Jadi dia pakai itu. Jadi turunkan gula ibu karena glukose langsung ke janin. Masuk ya facilitated transport. Jadi kita pakai itu. Turunkan ibu bukan merangsang anunya janin juga. Terus insulin tidak menyebabkan cacat sebetulnya, tidak, bukan karena congenital malformation alasannya ya. Itu ya. Jadi kapan dikatakan itu? Jangan lupa olahraganya, exercise-nya khusus. Kemudian di Surabaya itu insulin dilakukan oleh penyakit dalam ya, di beberapa center dilakukan oleh SPOG-nya sendiri. Kalau yang saya lihat mantu saya sendiri kena ya. Itu diajari nyuntik sendiri dia. Jadi cucu saya yang nomor 3 itu kena ya. Jadi, itu sekarang saya amati dengan ada neurodevelopmental dijelaskan katanya sekian persen ada yang terjadi gangguan neurodevelopmental. Jadi hati-hati. Dan mereka sehari daily itu diperiksa bahkan sampai 3-4 kali untuk monitor gulanya. Kita tidak mampu lah sampai segitu ya. Jadi itu ideal, sangat ideal. Tapi pakai 2 minggu kok kita rasanya makrosominya kecil, yang kedua sudden death-nya juga kecil. Nah untuk ibunya yang kita tidak tahu. Itu, sementara itu Dr. Pandu, makasih. Baik, terima kasih Dr. Hermanto penjelasannya. Mungkin ada tambahan dulu dari Dr. Erza sebelum saya melanjutkan pertanyaannya. Silakan Dr. Erza. Ya, saya mungkin nambahkan yang di pragestasional saja. Jadi semisal dari rekan-rekan sejawat yang bertugas di fasilitas klinik atau puskesmas di yang primer itu memang men-screening kehamilan itu mungkin bisa lebih mudah adalah dengan menanyakan apakah ada riwayat pengobatan diabetes atau tidak. Kalau misalnya tidak, berarti artinya kita bisa lakukan screening seperti yang disampaikan Dr. Hermanto. Tapi jika iya, maka ini adalah pasien yang kita kategorikan sebagai diabetes pragestasional. Dan tentunya sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan sebelumnya, kita emang harus switch terapi ke insulin pada pasien yang diabetes pragestasional. Karena tadi yang sudah disampaikan, memang ada beberapa obat yang bisa menembus placental barrier dan itu menyebabkan komplikasi pada janinnya. Itu mungkin yang tambahan dari saya untuk pragestasional. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Hermanto, Dr. Erza. Berarti kalau kita mendapatkan seorang ibu hamil, pasien ibu hamil yang datang ke primer, yang pertama-tama kita mesti lakukan adalah menggali riwayat ya dok ya. Menggali riwayat apakah ada diabetes atau minimal polidipsi polifagi sebelumnya.
Kalau memang misalnya ada positif dan sebelum usia kehamilan 20 minggu, saat itu dikatakan pragestasional dan perlu melanjutkan terapinya atau perlu di-adjust lagi dok dengan dokter obgyn atau dokter penyakit dalam karena Ya, hamilnya. tentunya karena ini ada di fasilitas primer, ya pasti harus dirujuk ya ke sekunder. Jadi artinya nanti ada penanganan bersama antara bagian penyakit dalam dan obstetri. Ini yang DM pragestasional ya. Kalau yang Ya, DM gestasional pragestasional. mungkin ada khusus lagi ya. Kalau yang prages itu kan artinya adalah orang diabetes yang hamil. Jadinya pastinya sebelumnya kan dia ditangani oleh SPPD. Ya, itu mungkin Dr. Pandu. Ya, jadi kalau misalnya pasien hamil yang diabetes atau diabetes gestasional, jadi diabetesnya karena kehamilannya, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hermanto, screeningnya adalah pada usia kehamilan 24 dan 28 minggu menggunakan one step atau two step. Tadi Dr. Erza dan Dr. Hermanto sebetulnya menyampaikan bisa kok langsung diperiksa menggunakan HbA1c, cuma mahal, betul ya dok ya? Atau ada tempatnya nggak dok kalau di luar gitu dok, di luar negeri? Kalau di kita kan nggak mampu karena harganya mahal. Atau memang seharusnya kita pakai one step, two step begitu dokter Hermanto, pakai OGTT atau GCT? Iya, Atau ada tempatnya langsung di iya, guideline-nya HbA1c? memang lain-lain. Dan itu oke, it's okay. Tapi sampai sekarang American College masih pakai. Kalau American Diabetes, American ada itu setiap Januari itu awal tahun, setiap tahun itu mengeluarkan standar ya di diabetes care, dikeluarkan itu free itu tiap-tiap tahun ya. Jadi itu eh, berubah-ubah terus. Tapi kemajuan yang terakhir saya lihat masih tetap ya, masih tetap boleh pakai one step, boleh pakai two step. Menurut saya two steps itu lebih rasional karena mengakomodasi perubahan hormonal dari ibu. Ya. Ibu kan diabetes gestasional itu salah satu patofisiologinya adalah dia eh, karena insulin resisten yang disebabkan oleh berbagai hormonal, gitu ya, peningkatan hormonal. Mungkin itu dok, monggo. Dan saya terus terang belum pernah ngecek dok, kalau OGTT itu bisa ya dok ya dilakukan di primer di puskesmas, rasanya bisa ya? Bisa tapi tidak dilakukan, tidak mungkin ditanggung sama BPJS kan Jadi itu. banyak bagaimana dok kalau misalnya untuk screening dok? Iya, kalau masuk bagus sekali ya. Monggo, Hmm, mudah-mudahan sih bisa. 4 kali jadi pengambilan. Tapi kalau dihitung ya. secara total, ini lebih murah daripada punyanya WHO. Kenapa begitu? Karena kalau ada 100 wanita diperiksa, kan 1 kali dia. 1 kali itu 25% yang positif. Nah, nanti OGTT-nya itu hanya pada 25 wanita. Jadi hanya 25. Pada WHO, kalau ada 100, itu semua diperiksa BSN 2 jam PP. Jadi 200 kali. Kalau itu ya 100 masih. Pengambilannya ya 1 kali ditambah 4 kali untuk yang 25. Oh ya, saya lupa insidennya ya. Waktu tahun 89, 90 saya melakukan penelitian untuk ini, itu 1,99% dari 612 wanita hamil. Kemudian tahun 2005 itu melakukan lagi itu sudah 4%. Sekarang sudah 8% yang positif. Jadi betul kata dokter Esa itu meningkat. Ya. 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 Baik, terima kasih dok. Menyambung pertanyaan yang sebelumnya, terapi farmakologis yang sesuai dan aman, ada pertanyaan dari Prof. Sujari Solihin. Obat anti diabetes apa yang justru tidak boleh diberikan? Tadi pertanyaan yang aman, sekarang yang tidak aman pada ibu hamil. Tadi Dr. Elsa menyatakan OAD yang aman, tadi dari Dr. Hermanto metformin ya. Metformin, kemudian kan juga ada beberapa obat OAD yang baru-baru ya, Dr. Erza, Dr. Hermanto. Adakah obat yang tidak aman untuk ibu hamil? Dan alasannya kenapa? Silakan mungkin Dr. Erza dulu, nanti ditambahkan oleh Dr. Hermanto. Oke, terima kasih. Sampai saat ini kalau kita lihat 10 tahun yang lalu, hampir semua obat anti diabetes itu tidak direkomendasikan diberikan selama kehamilan. Tapi dengan perkembangan ilmu dan juga studi, metformin saat ini menjadi hal yang menarik karena ada yang menganggap bahwa saya bisa diberikan, ya, ada juga yang tidak. Tapi selain metformin, itu memang berpotensi untuk menembus placental barrier. Dan kita tahu memang tugas
fungsinya dari obat anti diabetes adalah menurunkan kadar gula. Sehingga di sini yang akan memberikan efek yang cukup berat untuk janin, yaitu terjadinya hipoglikemi pada janin di intrauterin. Itu sebenarnya alasan mengapa kita tidak memberikan obat anti diabetes kecuali metformin. Dan metformin ini sekali lagi masih ada istilahnya ruang ruang perbedaan dalam pemberian. Karena ada populasi tertentu yang memberikan, ada juga yang tidak. Itu mungkin dari saya. Ya, dari Dokter Hermanto ada tambahan, Dok? Ya, jadi tambahan aja bahwa di OAD yang supunil ya, itu menembus plasenta, dia merangsang Langerhans janin juga untuk memproduksi insulin yang dampaknya ya menurunkan gula, tapi di sana juga di dalam itu insulin itu growth factor ya. Jadi bisa menyebabkan justru efek sebaliknya malah makrosomi. Jadi ya, insulin di dalam beda memang. Ya, baik. Jadi kalau dari Dokter Erza, OAD tidak direkomendasikan, mungkin metformin yang paling aman ya, Dok ya. Tapi ada beberapa yang tidak juga menggunakan metformin atas alasan apa? Karena kalau nggak salah metformin juga punya profil yang baik ya, Dok ya. Mungkin antiinflamasi atau apa begitu kalau nggak salah, sehingga ada yang memberikan tetap metformin dan relatif aman, tidak menyebabkan hipoglikemi yang signifikan Ya. seperti itu ya begitu. Tapi Jadi tetap rekomendasinya dari Dokter Erza dan Dokter Hermanto lebih baik insulin ya, Dok ya, tidak pakai ya, OAD ya. ya. Iya. Kalau untuk metformin, Dokter Pandu, sepenangkapan dari studi yang ada selama ini, itu adalah sebenarnya diberikan pada segmen khusus, misalnya pasien-pasien PCOS yang kemudian mendapatkan terapi metformin, itu tetap dilanjutkan setelah dia hamil. Jadi yang saya tahu dari studi yang terkini seperti itu. Atau nomor dua adalah ini sebenarnya masih wacana. Saya belum melihat juga clinical trialnya pada manusia, tapi yang jelas ada konsep bahwa metformin bisa dipakai untuk dalam hal ini prevensi preeklamsia. Tapi studi ini masih bersifat belum pada manusia. Jadi memang dua hal itu yang dalam hal ini diperbolehkannya metformin pada kehamilan. Tapi sekali lagi tentunya dengan alasan yang kuat dan indikasi yang tepat. Ya, itu terima kasih. Baik, terima kasih, Dok. Jadi tadi sudah kita banyak berdiskusi mengenai terapi. Nah, sekarang saya mau tanya sambil kita menunggu kalau ada pertanyaan lagi. Kan saat ini oleh Kementerian Kesehatan tuh menguatkan sektor primer ya, atau apa namanya? Istilahnya tuh ILP, integrasi layanan primer, yang dimana layanan primer tuh diperkuat termasuk ANC. Misalnya di di ibu hamil tuh boleh melakukan USG. ANC minimal 6 kali, 1 kali di USG pada trimester 1 dan 1 kali dilakukan USG pada trimester 3. Mungkin pertanyaannya, kalau ternyata pasien ini terdiagnosis sebagai diabetes gestasional di trimester 2, itu apakah memerlukan USG tambahan oleh SPOG? Tentunya oleh SPOG ya, Dok ya, bukan oleh dokter umum, misalnya di trimester 2 dan di trimester 3. Dan apa yang harus dicari, Dokter Erza dan Dokter Hermanto? Mungkin Dokter Hermanto dulu ya, Dok ya. Ya, Ada untuk USG nanti Dokter Esa ya. Saya begini, ini harus dirujuk tidak di tipe 1, di vaskes tingkat 1. Nah, di sana sebetulnya yang bisa dipindah ke vaskes tingkat pelayanan primer itu edukasinya ya. Kenapa sih harus di screening? Karena dia tanpa gejala dan punya dampak ini ya, ada dampaknya ya. Dampaknya ke ibu dan janin. Dampaknya jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka panjang ini yang mungkin bisa dilakukan juga di vaskes tingkat 1. Makanya sekarang yang istilah baru yang di Williams Obstetrics yang di 26 ya, 2022 itu menyatakan adanya trimester 4 ya. Trimester 4 tentunya sudah tidak hamil ya, tetapi dinamakan trimester 4 yaitu 12 minggu pasca persalinan. Di sana dilakukan agresif manajemen ya, mulai dari diet, olahraga, dan KIE jangan lupa ya. Ibu-ibu ya, terutama yang obes ya. Obes diabetes kombinasi yang sangat-sangat tidak bagus ya. Obes, diabetes,
hati-hati ntar lagi hipertensi. Jadi dilakukan di sana apa yang dilakukan exercise, hidup hidup yang lebih baik. Menurut saya ini sangat penting KIE ya. Nggak ada terapi diabetes tanpa KIE ya. Ini yang kita harus sama-sama yuk bergerak. Mudah-mudahan nanti ada hari diabetes ini 14 November mungkin ada hari diabetes untuk wanita khusus ya. Mudah-mudahan. Ya KIE itu usulan saya dok di monggo USG-nya Pak. Ya, Ya, silakan Dr. ya, terima kasih, Dr. Pandu, Dr. Hermanto. Jadi kalau memang kita kembali ke konsep bahwasanya vaskes primer itu adalah hamil yang normal, jadi artinya fisiologis, tentunya kalau itu adalah DM gestasional atau DM pragestasional, maka tempatnya adalah di sekunder. Jadi penanganannya bukan lagi di vaskes primer, itu yang pertama. Yang kedua adalah karena tentunya dia ada di sekunder, maka USG-nya jadi berbeda secara frekuensi dan juga apa yang akan kita cari apa namanya pada saat pemeriksaan USG. Semisal kalau misalnya saya melihat dari potensi komplikasi pada prages dan ges kan berbeda tentunya. Kalau gestasional maka potensinya adalah adanya makrosomia, sedangkan kalau yang pragestasional potensinya adalah IUGR. Jadi tentunya ya fitur-fitur USG yang kita cari berbeda antara apa makrosomia dan IUGR. Jadi penekanannya adalah pada di frekuensi dan bagaimana parameter yang diperiksa pada saat USG. Kalau makrosomi ya tentunya kita melihat bagaimana progres dari taksiran berat janinnya. Kalau semisal IGR tentunya kita lengkapi juga dengan Doppler untuk melihat ada tidaknya potensi terjadinya IGR di masa yang mendatang. Itu mungkin Dr. Pandu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Dr. Erza, Dr. Hermanto. Berarti saya tegaskan kembali, kalau ternyata diagnosisnya adalah diabetes gestasional, maka pasien tersebut disarankan untuk kontrol dan melahirkan ya di vaskes sekunder di rumah sakit. Tadi Dr. Hermanto menyampaikan mengenai titip KIE-nya begitu ya Dr. Hermanto ya, terutama di primer. Nah, KIE seperti apa sih yang harus diberikan oleh sejawat kita di primer ini dok? Apakah meliputi aktivitas fisik, diet, dan pengobatan serta kapan kontrol? Itu kira-kira seperti apa yang bisa dibantu oleh sejawat-sejawat kita di primer, termasuk nanti trimester 4-nya atau setelah melahirkannya itu dok? Apa Ya, bisa sedikit dok? ya, terima kasih. Jadi KIE-nya ini bahwa dia sedang sakit ya, tapi dibesarkan hatinya dengan yang diabetes kan biasanya kelainan metabolik dan vaskuler yang tidak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol. Nah, ini pada kasus yang ini bisa hilang 50 sampai 60%-nya kembali normal. Nah, di sana eh, kalau menyatakan bahwa digabung dengan obes dan obes itu sering disederhanakan menjadi hanya kekurangan pengeluaran kelebihan masuk. Ternyata tidak begitu ya. Ada kajian bahwa lebih lebih dalam dari itu. Kalau kita dengarkan kuliahnya dari dari pihak FER itu kayak obesitas itu sudah di selulernya juga memang aneh ya sudah terjadi. Maka mungkin Dokter Esa nanti nambahkan tentang epigenetik dan sebagainya. Genetiknya tidak berubah tapi epigenetiknya mungkin berubah. Eh, Luar biasa ya. Eh, Juga ini berdampak pada trimester 4 tujuannya adalah saat hamil edukasi trimester 4 edukasi yang lebih agresif tujuannya pencegahan jangka panjang untuk ibu maupun bayi. Ada dampak bahwa bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang diabetes itu mengalami gangguan dan mungkin bisa terulang seperti preeklamsi ya. Kalau ibunya preeklamsi atau IUGR itu ada penelitian dari Scherf itu 3 generasi ya. Yang T anak perempuan dan anak putu perempuannya kalau kena preeklamsi dia akan kena preeklamsi. Penelitian yang luar biasa ya, pada 1406 triad ya. Yang T ternyata berulang ya. Jadi yang terjadi kelihatannya dengan hipotesis dari Barker dan Mark Brookman, Mark Hansen dan Brookman tentang
Fetal origin of adult disease, bahwa penyakit masa dewasa dan kesehatan itu diprogram sejak dalam rahim. KIE-nya saya mohon bantuan pentingnya kehamilan. Hamil itu bukan nunggu persalinan, ya. Ini bukan rahim itu bukan waiting room, ya, bukan ruang tunggu dia bayinya tengok-tengok di sana nunggu kelahiran. Ada sesuatu yang dipengaruhi, yaitu kehidupan dia, dan itu adalah hak, ya. Kita sekarang bicara dengan fetal rights, bahwa adalah hak seorang janin sebagai pemilik masa depan. Ingat bahwa 20 tahun lagi dia akan jadi mahasiswa, 40 tahun lagi dia akan salah satu yang kita tolong jadi presiden. Jadi kita sedang menyiapkan presiden Indonesia kalau hamil itu, ya. Jadi jangka panjangnya begitu. Mohon ini bahwa pemilik masa depan itu punya hak yang harus dihormati dan dipenuhi saat dalam rahim. 20 tahun lagi itu sekarang Dokter Elsa kalau USG 4 dimensi sudah dapat apa itu namanya flash disk yang isinya video. 20 tahun lagi itu dia tanya, saya dulu di dalam bagaimana? Bagaimana saya di dalam? Kalau kita tidak melakukan, itu ada satu tulisan yang pernah menyatakan bahwa dia menuntut ibu, apa tidak mungkin mereka menuntut orang tuanya karena tidak melakukan memenuhi hak-haknya dalam rahim. Itu fetal rights, jadi itu terlalu ekstrim. Tapi ada tulisan yang menyatakan begitu. Jadi mohon bantuan, ini secara komprehensif. Ayo dipandang hamil itu bukan 9 bulan tapi 90 tahun ke depan. Ada hak entitas yang harus dihormati. Nah, hak menghormati itu dengan apa? Memenuhi nutrisinya, stres dikurangi, diabetes harus diobati, berkonsultasi dengan itu. Itu usulan saya, Dok, ya, komprehensif dan agresif. Nggih, matur nuwun. Ya, baik, terima kasih. Bagus sekali tadi dari Dr. Hermanto memberikan gambaran bahwa selama dalam rahim 9 bulan bayi itu tidak seperti dalam ruangan tunggu gitu, tidak seperti di waiting room, tapi ada proses di situ membentuk suatu manusia masa depan yang mungkin akan jadi calon pemimpin kita. Jadi gak bisa ya asal jalan begitu saja. Jadi harus dipersiapkan dengan baik, termasuk bagaimana menjalani kehamilan itu dengan baik. Jadi mempersiapkan dan menjalani kehamilan dengan baik. Silakan Dr. Reza, apakah ada tambahan, Dok? Apa yang harus dibantu oleh staff? Ya, sejalan dengan yang tadi saya sampaikan mengenai konsepsi prakehamilan. Jadi tadi kan saya coba untuk mengutip apa yang disampaikan Dr. Hermanto. Hamil itu adalah diabetogenik. Jadi artinya ya memang itu adalah suatu hal yang sifatnya by the nature, ya, fisiologinya seperti itu, diabetogenik. Artinya adalah ketika sebelum hamil BMI kita itu normal, maka ketika hamil dia bisa menjadi bertambah overweight atau obesitas, dan itu akan meningkatkan potensi terjadinya DMGs. Apalagi sebelum hamil dia overweight atau dia obesitas, maka dia akan naik pangkat obesitasnya dan tentunya akan semakin mudah untuk terjadi DM gestasional. Oleh karena itu, dalam hal ini saya tadi sesuai dengan apa yang Dr. Pandu tanyakan, ya kita mengajak juga untuk rekan-rekan sekalian yang ada di vaskes primer, memang yang namanya konseling prakehamilan itu penting sekali. Bagaimana kalau bisa, ya sekali lagi kalau bisa, ketika sebelum hamil BMI-nya normal dulu, baru boleh dihamili. Itu pesannya. Dan yang kedua, ini yang penting juga, mengenai persisten diabetes gestasional. Jadi artinya yang saya tahu dari ACOG juga, ya, itu menyatakan kita perlu untuk memeriksakan bagaimana kadar gula setelah dia postpartum. Karena masih ada persisten diabetes. Dan ini nanti kalau nggak terworkup dengan baik, dia akan datang lagi di kehamilan berikutnya sebagai DM pragestasional, yang tentunya komplikasinya pun mungkin akan lebih berat daripada sebelumnya. Jadi pesan apa yang disampaikan adalah bagaimana kita menyikapi di hulu konsepsi prakonsepsional dan sekaligus juga setelah nanti postpartum. Ini yang penting. Makanya mungkin Anda Dr. Hermanto ya, perlu ada interpregnancy interpregnancy care gitu ya. Jadi artinya ada kontrol di antara dua kehamilan. Karena itu sebenarnya yang penting untuk meminimalisir komplikasi di hamil selanjutnya. Begitu Dr. Pandu, terima kasih. Baik sekali tuh konsepnya Dr. Erza. Interpregnancy care itu harusnya opsin juga cawe-cawe nggak? Atau cukup penyakit dalam atau harus. Iya, Dok ya. Ya. Jadi harusnya kita bisa buat itu interpregnancy care selama pasien itu masih ada
rencana hamil melahirkan, ya seharusnya ada pregnancy care yang melibatkan Opjin. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Wahyu Handoko. Mungkin pertanyaan menyambung dari yang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dok, izin bertanya. Pertanyaan pertama dari Dr. Wahyu. Tadi kan sudah dilakukan KIE. Nah, sekarang indikator keberhasilan atau kegagalan KIE dalam olahraga dan diet. Kita menyuruh atau meminta orang untuk, Bu, turunkan berat badan BMI supaya normal. Kan gampang ya. Termasuk, Bu, silakan olahraga. Gampang. Nah, apakah ada indikator keberhasilannya? Apakah harus benar-benar BMI-nya di bawah 24,9 misalnya begitu? Tidak boleh overweight. Terus kemudian yang kedua, nah ini juga menarik, apakah ada KIE pranikah untuk pencegahan diabetes mellitus gestasional? Kalau diabetes mellitus pragestasional kan jelas. Nah, kalau diabetes mellitus gestasional ini apakah ada cara atau teknik untuk mencegah atau mengurangi resiko begitu, Dokter Erza dan Dokter Hermanto? Silakan, Dokter Hermanto dulu mungkin ya. Nanti ditambahkan Dokter. Yang pertama tadi lupa saya sampai. Ya, jadi yang pertama dok, apakah ada indikator keberhasilan atau kegagalan dalam KIE untuk melakukan olahraga dan diet? Apakah harus benar-benar turun sampai BMI normal gitu dok? Atau gimana yang benar? Pengalaman kita ini bukan gampang, malah susah. Menurunkan berat badan di mana-mana tidak berhasil kok. Nggak berhasil. Nanti turun, naik lagi. Ya. Itu sudah jelas. Jadi makanya istilahnya agresif manajemen. Bukan konseling biasa, tidak bisa. Dan ini melibatkan psikologi. Bukan kita. Dietitian, gizi klinik, sama dari olahraga. Jadi ada tim. Bukan turunkan berat badan olahraga. Nah, paling praktis itu nanti ya berat badan dan gula ya monitornya. Kalau kita monitornya kan kita ngirit ya 2 minggu sekali, BSN 2 jam PP, tapi itu tidak ideal. Tapi ini sampai sekarang ya mudah-mudahan berhasil. Tapi kalau dengan obes yang mengerikan, ya saya usul begitu. Yang kedua, apa mau yang kedua? Yang kedua dok, konseling pranikah untuk mencegah diabetes Iya, gestasional. betul sekali. Tentunya kalau Suscatin itu harus diubah ya. Kursus calon pengantin itu kita harus intervensi di sana. Ya, usul saya untuk menurunkan berat badan, untuk menurunkan kematian dulu kita pakai Suscatin juga ya. Itu hasilnya lumayan ya. Tapi sekarang sudah kita harus lebih berdayakan kursus calon pengantin. Jangan cuma lembar balik itu dibalik-balik terus setengah jam sudah tanda tangan. Kita ubah jadi 3 jam. Kemudian kalau di Amerika pre-wedding course itu 6 bulan ya. Kalau kita buat mereka 6 bulan, wah sudah demo nanti. Ya. Jadi usul saya itu pendekatan yang edukatif, persuasif, tidak bisa. Tapi masyarakat kita itu kadang-kadang ada role modeling dan paternalistik ya. Kalau Bu Dokter, sebagai dokter itu mohon mungkin bantuan sebagai role model, jangan lupa itu ya. Dia lihat jumlah anak, jarak anak, dan sebagainya. Itu dari saya, Dok. Ya, baik. Terima kasih Dokter Hermanto. Dokter Erza, apakah ada tambahan dok? Ya, mungkin kalau pertanyaan pertama itu dikaitkan pada kasus DMGS, maka secara teknisnya adalah ya kita memeriksakan kadar glukosa gitu ya. Jadi kan tadi sampaikan Dr. Hermanto juga ya, gula darah puasa dan 2 jam postprandial. Jadi artinya kalau misalnya itu ternyata tidak sesuai, jadi artinya tetap tinggi, maka kita bisa lakukan, kita sebut sebagai gagal dan kita alihkan ke terapi berikutnya yaitu farmakologi, mungkin dengan menggunakan insulin. Nah, itu mungkin indikator keberhasilan atau kegagalan KIE-nya. Dan kalau yang untuk pertanyaan nomor 2, pencegahan DM gestasional, nah ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk mencegah DM gestasional itu adalah nomor 1, ya yang paling mudah adalah jangan naik BMI-nya sebelum hamil. Jadi artinya harus BMI-nya normal sebelum hamil. Karena memang hamil itu diabetogenik. Jadi artinya sebelum hamil BMI-nya sudah tidak normal, maka potensi dia untuk terkena DM gestasional akan lebih tinggi. Dan ya, itu mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih, Dr. Baik, terima kasih Dr. Erza, Dr. Hermanto. Mungkin saya sedikit simpulkan dari pertanyaan terakhir tadi dari Dr. Hermanto dan Dr. Erza, bahwa untuk melakukan konseling dan KIE pada
ibu hamil dengan diabetes mellitus gestasional, pertama libatkan juga psikolog dan juga nutrisionis atau dietitian ya dok ya. Kemudian kita pantau, yang bisa kita pantau adalah gula darah, dalam hal ini gula darah puasa dan 2 jam postprandial, 2 jam setelah makan. Serta mungkin kalau pasien dengan obesitas juga progres progres dari penurunan berat badan serta tercapainya gula darah yang ideal ya sesuai batas normal begitu nih dok. Dan yang penting rasanya itu berprogres ya dok, meskipun progresnya turun dikit-dikit itu berat badannya, tapi ada progresnya itu sudah lumayan bagus tuh daripada tidak ada progres sama sekali. Kemudian yang kedua mengenai KIE untuk pencegahan diabetes mellitus gestasional, ya kita mungkin paling mudah ya dari BMI ya mungkin ya dokter Erza. Apakah misalnya kalau pasien ini sebenarnya BMI-nya normal, tapi dia dari riwayat keluarga diabetes mellitus pada orang tuanya, misalnya orang ibu atau bapaknya, apa yang bisa dilakukan si calon pengantin ini untuk meminimalisir resiko dari diabetes mellitus gestasional? Ada nggak dok? BMI-nya normal, dia normal weight gitu. Apakah perlu berdiet, apa harus periksa HbA1c atau bagaimana dok? Ya, rasanya kalau kita bicara potensi genetik, Dokter Pandu, tentunya kan berbeda pada saat exposure ya. Jadi artinya misalnya si A punya potensi genetik dari orang tuanya, si B tidak punya. Maka ketika diberikan exposure yang sama, si A akan lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu. Nah, dalam hal ini saya coba untuk kaitkan dengan weight gain in pregnancy. Karena kan kita perlu tahu berapa sebenarnya penambahan berat badan di tiap trimester. Nah, ini yang mungkin bisa disampaikan kepada orang-orang yang punya potensi genetik terjadinya diabetes. Jadi dia memang harus tahu berapa sebenarnya idealnya penambahan berat badan agar tidak terjadi diabetes gestasional. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ke depan. Ya mungkin sekalian disampaikan dok. Jadi yang normal berapa dok kenaikan berat badan selama kehamilan? Dan- Kenaikan berat badan selama kehamilan dok? Oh, oke. Ya. Jadi kalau misalnya weight gain in pregnancy itu kita juga melihat bagaimana BMI pada awalnya. Misalnya katakan BMI-nya underweight, ya tentunya dia kenaikan berat badannya berbeda dengan yang normal, overweight dan obesitas. Jadi sebenarnya ini lebih rumit lagi. Makanya itu penting sekali untuk kita melihat bagaimana BMI dia ketika sebelum hamil. Seumpama sebagai contoh, pada berat badan yang normal, maka disarankan untuk menambah berat badannya adalah mungkin paling paling tinggi adalah 11 kilo selama kehamilan 9 bulan itu. Tapi Itu artinya normal kalau ya? iya, Normal weight ya? Ini iya, normal ya. itu weight gain-nya. Tapi kalau seumpama dia katakan obesitas atau overweight obesitas, maka dia akan semakin turun. Misalnya pada kasus obesitas mungkin di range 5 sampai 9 kilogram. Itu misalnya pada BMI yang lebih dari 30 atau 35 ke atas. Jadi tentunya ini memang perlu ada ketelitian dalam menghitung BMI sebelum hamil. Karena sekali lagi ya ini berhubungan sekali dengan permasalahan diabetes gestasional. Ya, baik. Mungkin karena waktunya juga sudah mau habis, Dr. Hermanto dan Dr. Erza, saya mohon misalnya Dr. Hermanto dan Dr. Erza bisa menyampaikan mungkin 2 kalimat atau 3 kalimat pesan penting yang harus disampaikan kepada audiens kita pada sore hari ini. Dimulai dari Dr. Hermanto dulu. Silakan, Dok. Iya, terima kasih. Yang pertama, bahwa yang kita lakukan apapun juga untuk ANC, termasuk untuk men-screening atau mencegah diabetes itu adalah memenuhi hak janin dalam rahim. Ya, itu sesuatu yang bagus kita lakukan untuk pemilik masa depan. Beliau-beliau ini adalah pemilik masa depan. Nanti yang menghandle kalau mereka jadi dokter itu ya beliau-beliau ini ya, cucu saya yang menangani beliau-beliau ini yang mungkin kalau jadi dokter atau mereka akan jadi presiden kita. Berikutnya adalah saya menekankan lagi KIE. Yang ketiga adalah tadi itu excessive weight gain itu enggak. Excessive weight gain tidak bagus. Dulu zaman saya itu ANC itu bukan pakai buku KIA ya. Ada lembar sehingga kelihatan sekali jelas kalau naik dan gini itu digambar setiap datang itu sehingga kelihatan. Nah, apa yang harus dilakukan kalau berlebihan? Nah, itu yang di sana KIA yang agresif tadi juga berlaku. Itu aja, matur nuwun. Baik, terima kasih Dr. Hermanto. Dr. Erza?
Ya, saya mungkin mengulangi lagi betapa pentingnya konseling prakonsepsi dalam hal ini untuk menciptakan kehamilan yang baik dan menghasilkan generasi yang baik di masa mendatang. Jadi memang ini perlu sekali untuk masyarakat semua bahwasanya hamil itu bukan karena tiba-tiba hamil, tapi adalah sesuatu yang direncanakan dengan baik. Otomatis dengan rencana yang baik, kita bisa mengenal dan mengklasifikasikan apa kira-kira apa namanya faktor risiko yang ada sebelum hamil sehingga bisa diminimalisir dan tidak menimbulkan potensi komplikasi yang lebih berat pada saat hamil. Itu mungkin Dokter Pandu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Dr. Hermanto dan Dr. Erza sudah berkenan dan menyempatkan waktunya untuk bisa sharing bersama kami semua di sini, memberikan ilmu-ilmu yang jauh bermanfaat, mudah-mudahan mendapatkan amal jariah. Amin. Jadi saya sebagai moderator undur diri, terima kasih atas segala perhatiannya dan akan saya serahkan kembali kepada host hari ini, Dr. Linda Astari. Silakan Dr. Linda. Ya, terima kasih Dokter Pandu yang sudah memandu jalannya webinar Dolan ID pada sore hari ini dengan sangat baik. Dan juga terima kasih kepada kedua narasumber kita yang luar biasa, Dr. Hermanto dan juga Dr. Erza, yang sudah berkenan untuk berbagi ilmu kepada kita semua pada sore hari ini. Jangan lupa minggu depan pada hari Senin tanggal 9 Desember tahun 2024, webinar Dolan ID akan tetap hadir di tengah-tengah kita semua. Dan untuk topik minggu depan adalah tentang keloid dengan narasumber dari Perapi atau Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik. Jadi jangan lewatkan webinar Dolan ID seri ke-99 pada minggu depan tanggal 9 Desember tahun 2020. Para peserta webinar Dolan ID, dengan demikian berakhir sudah webinar Dolan ID seri ke-98 pada sore hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh para narasumber dan didiskusikan bersama akan membawa manfaat untuk para dokter sekalian dan juga bermanfaat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia seluruhnya. Dengan demikian, saya Linda Astari selaku host pada sore hari ini mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada hal-hal ataupun kalimat yang tidak berkenan. Dan demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat selalu. Terima kasih Dr. Hermanto, Dr. Erza, Dr. Dr. Hermanto. Pandu. Oke,